yang berserah diri, yang beriman, yang taat, bertobat dan beribadah. Jadi kalau kita gunakan nalar, ini tidak mungkin madu. Masakan madu sampai mengancam istri-istrinya mau diceraikan, ya kan? Itu yang gak logisnya, kawan. Nah, coba kita pergi ke dalam tafsir Tabari. Nah, ini tafsir Tabari jilid 25 ya. Halamannya 218. Tafsir Tabari jilid 25 halaman 118. Ini ayahnya Hafsah berkata, ayahku berkata salah seorang istri Nabi memergoki Muhammad SAW bersama budak wanita di rumah sang istri tersebut. Maka dia berkata, wahai Rasul, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Muhammad SAW lalu bersabda padanya, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Jadi sesuatu yang dipergoki adalah bersama si budak, bersama budak wanitanya. Jadi kalau madu memang kalau dengan akal sehat itu nggak mungkin. Dan kalau itu madu, logikanya begini, kita pakai logika ya. Muhammad berarti punya otoritas mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Itu kan? Allah kan tidak pernah mengharamkan madu. Mengapa Muhammad mengharamkan? Nah logikanya begitu. Jadi Muhammad punya kuasa mengharamkan sesuatu. Sedangkan madu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah mungkin itu bro pendekatannya. Tetapi kalau kita mengacu tentang perlakuan wanita, kawan-kawan muslim, kita coba baca hadis dia di dalam Sahih Muslim 794. Kita baca di sini. Ini hadisnya panjang ya. Tapi kita baca dari ini aja ya. Muslim dari Masruk dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan di sisinya sesuatu yang memutuskan sholat adalah anjing, keledai, dan wanita. Jadi wanita itu masuk ke sialan antara anjing, keledai, dan wanita. Jadi tiga ini, anjing, keledai, dan wanita adalah kesialan yang juga bisa memutuskan sholat. Nah, Aisyah berkata, sungguh kalian telah menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Nah, demi Allah, sungguh aku telah melihat Muhammad dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan tekstual. Mungkin kawan Kusuma kedepannya mungkin bisa revisi hal-hal demikian karena masih beredar bahwa perlakuan Islam, pengajaran Islam terhadap wanita itu tidak seperti yang Bro Suma sampaikan. Monggo, silakan. Iya, baik. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya katakan di sini ya. Bahwa terkait dengan ajaran Islam, sekali lagi saya katakan bahwa umat Islam itu tidak belajar dari link-link yang seperti Anda gunakan gitu loh. Umat Islam itu memiliki kitab Al-Quranul Karim dan kitab hadis sahihah. Nah, memang banyak riwayat yang menceritakan tentang apa yang saudara ceritakan. Tapi satu hal yang mesti saudara pahami, yang pertama adalah perbudakan itu bukan produk Islam. Justru ketika Islam itu datang, ya, perbudakan sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia. Bukan hanya di Arab, nyaris di semua peradaban manusia pasti ada perbudakan. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Lalu kemudian, perbudakan itu bukan semata-mata penindasan manusia terhadap sesamanya manusia. Tetapi ada aspek lain. Perbudakan ini bagian utuh dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa pada masa itu. Sehingga menghilangkan perbudakan itu berarti meruntuhkan sendi-sendi perekonomian yang ada pada masa itu. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian apa kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW dengan istrinya, ya, Maria ini? Apa kaitannya dengan itu? Yaitu tadi saya katakan, ini terkait dengan sendi-sendi perekonomian pada masa itu. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan, oh di dalam Islam itu begini.
Ada riwayat seperti ini dan seterusnya. Memang banyak hal yang menceritakan tentang madu, tentang Maria dan seterusnya. Tapi yang perlu dipahami adalah lahirnya kecemburuan para istri Rasulullah ketika Rasulullah Muhammad SAW dekat kepada budaknya yang bernama Maria ini tadi. Sehingga muncul cerita-cerita yang ya Anda lihat saat sekarang ini, Anda jadikan itu sebagai penopang untuk kemudian mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan kesalahan. Salahnya di mana? Perbudakan itu adalah bukan produk Islam. Budak itu kemudian dalam hal terkait dengan syariat bisa digauli tanpa dinikahi. Namanya juga budak. Tapi pada masa itu, orang-orang yang menggauli budak dalam kondisi tertentu itu adalah suatu kehinaan. Karena budak itu adalah sesuatu yang dinilai sebagai manusia yang hidupnya di strata terendah. Tapi terkait dengan istrinya yang bernama Maria ini, itu harus dipahami bahwasanya beliau ini, Maria Al-Qibtiyah ini, itu merupakan putri seorang pembesar Mesir. Sehingga itu berdampak kepada apa yang saya katakan tadi, sendi-sendi bukan hanya sekedar penindasan terhadap sesama manusia. Tetapi status Maria ini yang menjadi istri Rasulullah itu bukan sesuatu yang tidak punya alasan dasar selain daripada istilah perbudakan atau istri yang seperti yang Anda pahami ini. Bukan begitu. Jadi seorang pembesar Mesir dinikahi oleh Rasulullah, kenapa tidak sama seperti nikahnya kepada istri yang lain? Karena dia statusnya budak. Dia adalah hamba sahaya. Status sosialnya sama seperti budak. Karena Maria adalah hadiah. Dari siapa? Dari Raja Mesir. Nah, sehingga ketika ada terjadi kecemburuan dari istri-istri yang lain, ya wajar. Itu manusiawi. Kecemburuan itu biasa. Tetapi hal yang perlu saudara pahami, budak itu bukan produk Islam. Perbudakan juga sudah diakui oleh hukum positif yang dibenarkan oleh undang-undang semua peradaban manusia. Memiliki budak, menjual, menukar atau mempertaruhkan adalah tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal pada masa itu. Maka budak yang melarikan diri dari tuannya itu tidak bisa begitu saja dibebaskan oleh orang lain. Secara hukum, mengambil budak yang lari dari tuannya adalah tindakan melawan hukum. Itu konsep. Nah, lalu kemudian adanya hukum positif semua bangsa tentang budak, termasuk juga keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan, itu merupakan bagian dari aturan yang diakui oleh semua bangsa yang hidup pada masa itu. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang melanggar hukum. Sehingga ketika Anda melihat itu dengan kacamata kita sekarang, memang Anda merasa aneh. Tapi cobalah Anda buka diri. Bagaimana tindakan perlakuan terhadap wanita di dalam Bible yang Anda gunakan? Wanita yang diperkosa kemudian wajib hukumnya dinikahi oleh yang memperkosa. Bagaimana kemudian seorang wanita bersama dengan adiknya wanita lain memperkosa bapaknya sendiri? Itu banyak kaidah-kaidah seperti itu dalam kitab saudara. Tapi Anda kemudian terbelalak ketika melihat kisah di dalam Islam yang seakan-akan wow. Karena Anda tidak memahami konsepnya. Anda melihat kacamata sekarang, kacamata yang ada sekarang, melihat teropong 1400 tahun silam. Anda keliru di situ. Sementara Islam itu diwahyukan tidak sekaligus. Islam itu berangsur-angsur untuk memperbaiki kemudian pola kehidupan manusia dalam kaitannya dengan Tuhannya dan sama manusia. Jadi Islam turun kemudian jelas untuk menghilangkan perbudakan. Kalau di agama Anda itu tidak. Istri tetap budak. Istri harus memperlakukan Tuhannya sama seperti dia memperlakukan Tuhannya. Kalau di Islam tidak ada yang kayak begitu. Ya, saya kira gitu sementara. Silakan. Oke. Iya. Oke, silakan. Jangan gitu ya.
Itu punya Sina. Bukan, ini bukan. Iya. Ini punya Sina juga. Pengen. Sebelah sini. Ya. Udah. Ini lagi. Depan juga. Gak boleh. Gak boleh depan, nanti kucing-kucing di sana. Ada kucing memang. Terus gigit kamu. Udah apa? Sedikit banget. Suka ketek mama. Boleh madep sini gak? Boleh. Kaki lo sudah madep sana. Ini pak. Ini pak. Pasir. Ma. Iya. Ini yang bicara siapa ya? Kalau boleh tahu, maaf. Ya, makasih Dinda. Oh, Pak Alif. Alif. Oh, kok di sini ada mute ya? Iya, sinyalmu Kenapa ya? bro, sinyalnya. Iya, Oh, oh, iya ada suara tapi di sini mute. Anehnya di situ. oke. Wah. Oke. Jadi mungkin ya nanti Bro Tom juga bisa tanggapi bro ya soal dari sudut pandang Alkitab tentang tuduhan kawan Suma dan Alif tadi. Nah, boleh bro ya. Boleh. Saya harap bro bisa tampilkan data Muhammad menikahi Maria Koptik karena saya keliling-keliling nggak pernah ya temukan itu. Ya nanti. Iya maksudnya tampilkan nanti kita uji.
Oke ya. Oke, saya tanggapi kawanku Suma tadi mengatakan bahwa Islam itu memerdekakan budak, lalu memperlakukan perempuan begini-begini, gini ya. Saya mulai dari budak ya bro. Saya mulai dari budak ya. Islam itu bukan memerdekakan budak. Dalam hal ini Muhammad ya. Tidak ada. Justru Muhammad itu dagangannya budak. Ya, contoh ya di sini ya. Di Sunan Abu Daud 3445. Muslim, kawan-kawan muslim di bawah bisa screen. Kalian baca sendiri. Sunan Abu Daud 3445. Justru Muhammad juga dagang budak. Oke, kita baca. Jabir bin Abdullah, waktu saya jadi lama karena saya baca data, nggak apa-apa ya bro. Bahwa seorang laki-laki berjanji kepada budaknya bahwa dirinya akan merdeka setelah ia tuan meninggal. Padahal ia tidak memiliki seorang pun selain budak tersebut. Lalu Muhammad memerintahkan agar menjualnya. Harusnya kan dimerdekakan. Lalu budak tersebut dijual dengan harga 700 atau 900. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Oke, jadi di sini yang lebih spesifiknya lagi di Musnan Ahmad 13755 ya. Di dalam Musnan, kawan-kawan di bawah ya silakan di screen biar kalian bisa cek sendiri ya. Musnan Ahmad 13755. Nah, di sini lebih spesifik lagi. Sang Nabi sambil teriak-teriak. Nah, di sini Abu Jubair dari Jabir, sesungguhnya ada seorang dari Ansor bernama Abu Mazkur membebaskan seorang budak muda yang bernama Yakub dengan sistem dubur. Dengan sistem dubur akan terbebas jika tuannya wafat. Itu sistem dubur. Karena dia tidak mempunyai harta selainnya, lalu Muhammad memanggilnya, lalu bersabda. Nah, Muhammad bersabda, siapa yang akan membelinya? Siapa yang akan membelinya? Jadi ini jualan ini. Orang kan kalau jualan teriak, siapa yang akan membelinya? Siapa yang akan membelinya? Lalu Nuaim bin Abdullah An-Nahami membelinya dengan harga 800 dirham. Dan dibayarkan kepadanya, kepada Muhammad, karena Muhammad yang menjual. Bersabda, jika salah seorang dalam keadaan fakir, maka mulailah dari dirinya. Jika dia mempunyai kelebihan, maka untuk orang yang menjadi tanggungannya, lalu kerabatnya. Atau bersabda kepada orang yang masih kerabat, lalu untuk ini dan itu. Jadi kawanku Suma, Muhammad itu tidak menghilangkan budak, justru sang Nabi itu dagangan budak. Ya, salah. Jadi nanti bro bantah ayat ini, hadis ini ya. Ini hadisnya. Lalu tentang Maria Koptik, nanti kawan-kawan ya bisa nanti dibawakan dalilnya. Tetapi sesuai dengan apa yang saya, jadi kawanku Suma kayaknya anti sekali dengan Google. Google itu mempermudah kita belajar. Google itu bukan menarasikan sesuatu yang bohong, apalagi situs-situs terpercaya seperti ini, Islam Web, ya kan? Nah, saya menemukan di dalam suatu penafsiran, di dalam tafsir Qurtubi, mengapa Muhammad itu bisa menggauli perempuan tanpa menikahi? Karena memang itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertuang di dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 14, halaman 523 dan 524. Tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 523 sampai 524. Bunyinya seperti ini. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Muhammad jumlahnya sekitar 16 macam, yaitu harta rampasan perang. Berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan. Puasa wisol, menikah lebih dari 4 istri. Nikah dengan lafaz hibah, penyerahan diri. Nikah tanpa wali. Nikah tanpa mahar. Nikah tanpa memberi mahar. Jadi lanjut. Nikah dalam keadaan berihram.
Tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri Muhammad. 10. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita wajib menceraikan istrinya untuk Muhammad, dan Muhammad halal menikahi wanita tersebut. Oke, lanjut. Sampai 10 aja ya bro, ada 16. Nah ini sampai 16 nih, tapi yang kita baca sampai 10 aja. Jadi memang ada legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal seperti itu dihalalkan, boleh. Sama juga seperti Ali. Ali juga tidak pernah dihukum oleh Muhammad ketika Ali menggauli seorang budak. Bahkan 4 orang saksi, padahal aturannya di dalam Quran, jika seseorang itu berzina, saksi 4 orang, maka akan dihukum. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau toh memang aturan itu pakem, bisa diterapkan kepada siapa saja, tentu kita akan bertanya, siapa yang berani menghakimi Ali dan Muhammad? Silakan kawan-kawan. Bro Tom mungkin jawab tadi tentang Alkitab, monggo bro. Jawab tentang Alkitab ya, tapi masih fokus ke tentang Perempuan. budak yang jadi istri, karena Iya, fokus ke tadi situ. iya disinggung kemana-mana itu bisa semua dijawab, tetapi termasuk ke Salomo itu semua bisa dijawab, tetapi kita fokus dulu di sini. Kejadian 16 ayat 3. Kalau bisa bro, sambil saya ngomong biar saya jelasin. Ya, Kejadian 16 ayat 3 saya di situ buka. dikatakan jadi Sarai istri Abram itu. Kejadian 16 ayat 3. Interlinearnya ya bro ya. Nanti saya akan baca ke situ, ke interlinearnya. original Kejadian text. 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil, iya original text. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya. Nah ini untuk menjadi istrinya. Jadi ya diperistri dulu, jadi dinikahi dulu. Nah, untuk memperkuat itu kita lihat aslinya ya. Bentar bro. Udah muncul Kalau bro. udah. Berat kalau ini. 16 ayat 3. Iya. Iya. Kalau Bible. Saya narasikan dulu sedikit ya. Iya, boleh. Jadi di situ itu ada kata fatikah ya, itu dari kata lahkak, itu mengambil. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, terus Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, itu kata yang sama, lahkah itu diambil digunakan untuk menciptakan si Hawa, dan kemudian Hawa yang sudah diciptakan jadi wanita ini diberikan kepada Adam Ini bro. ya untuk menjadi istrinya. Interlinearnya ya. Fatika Sarai Ya. Eset Abram. Iya, Fatika ya. Iya, Fatika. Nah, Sarai Eset Avram et Hagar Hamisrit Sipata Mikes Eser Sanim Lesebet Avram Beeres Kenaan Watiten Ota Le Avram Isah Lo Le Isah. Itu bagian terakhir ya. Isa Lo Le Isah. Ya. Jadi kata lakah itu mengambil, itu asal kata lakah inilah jadi kata nikah, pernikahan dalam Kristen. Kata ini dipakai oleh Abraham ketika mengutus hambanya untuk mengambil Ribka menjadi istri Ishak. Ya, ambil istri bagi anak saya. Nah, di bagian terakhir, kalimat terakhir ya, yang di dalam bahasa Indonesia dikatakan lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya, itu dikatakan Isa lo le Isa. Jadi perempuan itu dijadikan istrinya ya. Jadi ada pernikahan. Jadi walaupun kepada budak itu tetap diangkat statusnya menjadi istri. Ya. Makanya Ismail itu dianggap sebagai anak Abraham. Ya, gitu. Jadi ada pernikahan, brother. Ya, jelas Kristen ya. Walaupun budak perempuan mau dijadiin istri harus diangkat istri, harus dinikahi.
ya. Sebenarnya kita di situ aja dulu fokus ya. Oke, Sebenarnya siap. yang lain bisa Kepada jawab soal Salomo, perlakuan soal yang lain perempuan. semua. Kalau soal Ya. Salomo, kita fokus di sini aja. Oke, Ya, lanjut, ya. lanjut. Oke, lanjut. Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi yang perlu dipahami di sini, Saudara Herdi ya, Al-Quran Gil. Halo? Gil. Kenapa? Maku Malikil, bro, begitu. Ya, Herdi. Jangan seperti Paulus, Anda namanya Saulus ganti Paulus hanya untuk licik gitu ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyiba wa faddalnahu ala katsir mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dan kelebihan yang sempurna. Tujuan Islam datang itu ini, menghilangkan semua kehinaan-kehinaan terhadap kaum wanita dan juga terhadap kaum budak. Itu yang perlu saudara pahami dulu. Tujuan kedatangan Islam itu membuktikan bahwa Allah itu memuliakan anak cucu Adam, menghilangkan perbudakan, lalu kemudian melebihkan mereka di atas makhluk lain, menghilangkan pencabulan, seperti yang ada di kitab saudara. Nah, saya terangkan supaya saudara paham. Ketika Islam itu datang, memang tidak mengharamkan sistem perbudakan. Namun, Islam itu datang dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan perbudakan ini. Islam itu menggunakan metode tidak secara revolusioner, melainkan secara evolusi. Apa itu evolusi? Bertahap. Sehingga ketika ada riwayat seperti yang Anda bacakan tadi, umat Islam yang paham hadits, yang tidak mengorek-ngorek keburukan di Islam namun tidak mampu menemukannya melainkan ambil potongan-potongan riwayat dalam Google, itu tidak akan memahami Islam itu seperti itu. Jelas sekali Islam sangat menghendaki penghapusan terhadap perbudakan yang ada dalam arti sempit ataupun harfiah maupun dalam arti luas atau secara kontekstual. Nah, kalau kita melihat kapan dan di mana Islam itu kemudian pertama kali ada, ya kami umat Islam itu patut bangga bahwa Islam sudah memulai menyadarkan manusia bahwa derajat manusia itu sama. Seperti yang saya terangkan di ayat tadi, tujuan daripada Islam itu datang memuliakan anak cucu Adam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 pun dikatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi, bukan budak, bukan pesundal, seperti yang diceritakan banyak dalam kitab saudara. Jadi pada awal-awal munculnya Islam di tengah peradaban Mesir kuno, Hittit, Yunani kuno, Kanaan, Israel, Persia, Kushit, Babilonia, dan seterusnya. Islam telah berlaku ramah. Dan Islam itu jelas membela budak dengan memberikan pahala jika budak taat kepada tuannya. Tapi bukan seketika itu kemudian budak gak boleh, haram perbudakan. Tidak. Islam itu saya katakan lagi, secara evolusi dia datang. Di dalam hadis diriwayatkan, seorang budak yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan berbakti kepada tuannya, maka ia mendapat pahala yang besar. Itu kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 kelompok yang akan diberikan pahala mereka 2 kali. Pertama kali yaitu adalah laki-laki ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka beriman kepada baginda Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah katakan, membenarkan apa yang Rasulullah katakan, maka dia memperoleh 2 pahala. Yang kedua, seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka dia memperoleh 2 pahala.
Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberi makanan, mendidik, mengajarkan hal-hal yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Ini riwayat Sahih Bukhari dan juga Muslim.